Pasti kita sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah mangrove atau payau. Hutan mangrove atau hutan payau adalah ekosistem pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Lebih dari sepertiga luasan mangrove ada di Asia Tenggara. Dari jumlah itu, yang masuk wilayah Indonesia mencapai lebih dari 80%, sehingga Indonesia menjadi negara dengan mangrove terluas. Fungsi hutan mangrove adalah menahan abrasi, membentuk lahan baru, mencegah intrusi air laut, menjadi sumber keanekaragaman hayati, dan menyediakan makanan serta bahan material. Kabupaten Cilacap mempunyai hutan mangrove yang beragam. Dapat diketahui bahwa jenis mangrove yang mendominasi adalah Avicennia marina dan Soneraceae caesolaris, di mana Avicennia marina menyusun zonasi yang paling dekat dengan laut, kemudian diikuti oleh Soneraceae caesolaris. Di masa lalu, hutan Segara Anakan merupakan hutan mangrove terluas di Jawa, di mana luasnya mencapai 21.500 hektar. Namun, pada saat ini luasnya sulit diprediksi akibat tingginya sedimentasi hingga terbentuk daratan-daratan baru yang diinvasi mangrove serta adanya alih fungsi lahan mangrove yang menjadi areal pertanian dan pemukiman. Ekosistem mangrove Segara Anakan adalah sebagai habitat flora dan fauna yang beraneka ragam serta memiliki karakteristik yang khas. Dan kondisi geografisnya sebagai objek visual dengan tidak meninggalkan adat budaya masyarakat setempat. Keberadaan ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Cilacap, terkhusus di Desa Tritih Kulon dan Desa Karanganyar, memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Mangrove memiliki potensi dan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Terdapat beberapa permasalahan umum yang terjadi di hutan mangrove Kabupaten Cilacap. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya pertambahan populasi penduduk tiap tahun yang tidak diikuti dengan persediaan kawasan pemukiman yang ada, sehingga memicu adanya alih fungsi lahan mangrove menjadi areal pemukiman. Yang kedua, peningkatan populasi penduduk menyebabkan kebutuhan ekonomi meningkat, namun tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan, membuat masyarakat cenderung mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian. Dampak mata pencaharian ini akan membuat hutan mangrove mengalami kerusakan. Yang ketiga, hutan mangrove di Cilacap terdesak oleh kebutuhan kawasan industri. Di Kabupaten Cilacap terdapat industri berat maupun ringan, di antaranya refinery minyak mentah oleh Pertamina, pabrik semen Nusantara, tekstil, tepung terigu, dan cold storage udang. Limbah yang dihasilkan dari industri tersebut membuat polusi udara yang dapat mempengaruhi suhu air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di perairan sekitar hutan mangrove. Yang keempat, adanya alih fungsi lahan menjadi areal pertanian akibat meningkatnya kebutuhan akan pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat pula. Yang kelima, aliran Sungai Citando yang bermuara di Segara Anakan membawa lumpur erosi sehingga mengendap di Segara Anakan. Pengendapan ini mengakibatkan pendangkalan di Segara Anakan, sehingga terbentuknya tanah pertanian dan membentuk permukaan alam mengakibatkan semakin majunya tepi pantai Segara Anakan. Yang keenam, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan mangrove berbasis keberlanjutan serta konservasi dan pelestarian hutan mangrove menyebabkan jiwa konservasi masyarakat setempat belum terbentuk. Dari permasalahan umum tersebut, yang menjadi permasalahan utama ialah adanya alih fungsi lahan hutan mangrove yang berdampak bagi ekosistem hutan mangrove tersebut. Contohnya terdapat pada ekosistem mangrove Laguna Segara Anakan, Kecamatan Kampung Laut. Kabupaten Cilacap adalah salah satu hutan mangrove terbesar di Pulau Jawa
dan telah ditetapkan sebagai pusat konservasi mangrove dan studi plasma nuftah di Indonesia. Pada tahun 1970, luas ekosistem hutan mangrove Segara Anakan tercatat 17.000 hektar. Pada tahun 2005, tinggal menyisakan 6-7.000 hektar. Sedangkan pada data lain menunjukkan pada tahun 1978 luasnya mencapai 17.090 hektar dan terus menurun menjadi hanya tinggal 1.271,6 hektar pada tahun 2004. Setiap tahun, luasan ekosistem ini mengalami degradasi sebesar 192,96 hektar. Di antaranya disebabkan oleh penebangan ilegal sebanyak 14,23 meter per hari, pemanfaatan dan alih fungsi lahan untuk pertanian sebanyak 5,4%, tambak sebanyak 2,5%, pemukiman sebanyak 1,1%, industri sebanyak 0,4%, dan pemanfaatan lahan lainnya sebanyak 1,7%. Aktivitas manusia tersebut terutama terjadi dekat pemukiman di Panikel, Bugel, Ciberung, Karanganyar, Klaces, dan Motean. Data Kementerian Pekerjaan Umum tahun 1996 juga menyebut luas kawasan ekosistem mangrove Segara Anakan mencapai 35.000 hektar dengan kondisi yang sangat baik di tahun 1930. Sebaliknya, saat ini luasnya hanya tinggal 12.000 hektar dan sekitar 5.600 hektar diantaranya dalam kondisi terganggu. Pemda Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa salah satu kawasan ekosistem Segara Anakan yang kondisinya masih cukup baik sampai tahun 2000-an berada di Desa Ujung Alang, seluas kurang lebih 3.428 hektar. Penurunan luasan ekosistem ini juga diikuti dengan hilangnya beberapa jenis mangrove karena dirambah oleh masyarakat setempat. Dampak dari eksploitasi dan alih fungsi lahan hutan mangrove dapat menurunkan beberapa nilai penting, yaitu yang pertama, sumber daya hutan mangrove menjadi berkurang. Yang kedua, berbagai jenis ikan baik yang bersifat herbivora maupun karnivora menjadi berkurang dan sulit diperoleh, sehingga rendahnya hasil tangkapan perikanan yang meliputi kepiting, ikan, udang, dan kerang. Dan terakhir, hilangnya vegetasi mangrove menyebabkan lemahnya zonasi tersebut untuk dijadikan sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut ke darat. Di balik permasalahan tersebut, hutan mangrove juga dimanfaatkan menjadi objek wisata yang biasa disebut dengan objek wisata Hutan Payau Kabupaten Cilacap yang berlokasi di Desa Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara. Letak astronomisnya yaitu 7 derajat 40 menit 5,40 detik lintang selatan dan 109 derajat 1 menit 45,30 detik bujur timur. Memiliki letak geografis di mana sebelah utara berbatasan dengan Segara Anakan, sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman warga, sebelah barat berbatasan dengan sawah, dan sebelah timur berbatasan dengan pemukiman warga pula. Memiliki ketinggian tempat 9-10 meter di atas permukaan laut dengan topografi yang halus. Di wisata Hutan Payau, wisatawan ditawarkan untuk menjelajah hutan payau yang rimbun dan sejuk dengan menyelusuri walking track yang ada. Selain itu, para wisatawan juga dapat bersuah foto pada spot-spot tertentu yang telah disediakan seperti jembatan layang, dermaga cinta, serta saung-saung di tepi Segara Anakan. Perihal logistik, di Hutan Payau terdapat beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman khas daerah serta adanya penjualan sindera mata. Di wisata Hutan Payau disajikan pemandangan mangrove yang memiliki jenis 28 pohon mangrove dan terdiri dari 15.000 pohon mangrove sehingga membawa kesejukan. Terdapat pula berbagai macam fauna seperti ikan glodok, uca, udang pistol, serta berbagai jenis burung seperti burung bangau. Karena terdapat bermacam-macam ikan, wisatawan bebas untuk memancing pada kawasan wisata hutan mangrove.
Jika menelusuri lebih dalam, terdapat dermaga Cinta dan jembatan Gentar Sewu. Segara Anakan juga dapat dilihat pesonanya loh ketika kita berjalan ke sebelah utara dari wisata Hutan Payau. Wisata Hutan Payau di Kabupaten Cilacap memiliki jarak dari pusat kota yang tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 5 km. Namun, keberadaan wisata Hutan Payau ini tidak di jalan utama, melainkan harus masuk ke pemukiman penduduk. Untuk mengenai kawasan parkir disediakan dengan cukup luas dan teratur yang dijaga oleh masyarakat setempat. Mengenai sarana dan prasarana di tempat wisata Hutan Payau cukup lengkap. Terdapat walking track, spot foto, warung makan, toilet, musola, dan saung-saung kecil. Namun, beberapa dari sarana tersebut masih kurang terawat sehingga banyak yang sudah butuh perbaikan. Analisis sabta pesona di kawasan wisata Hutan Payau di Kabupaten Cilacap. Yang pertama, perihal keamanan wilayah. Keamanan wilayah sangat penting dalam mendukung kualitas dari suatu destinasi pariwisata. Sebagai destinasi pariwisata, pengelola Hutan Payau melakukan beberapa aksi terkait keamanan, antara lain sikap tidak mengganggu wisatawan yang diwujudkan dengan melakukan briefing sebelum kedatangan tamu, dan tidak dengan sengaja membuat kegaduhan. Yang kedua, kebersihan tempat. Pada penerapannya, memang sudah dilakukan pembersihan tempat wisata rutin oleh pengelola wisata. Namun, masih terdapat sampah yang kurang terkendali di Hutan Payau sebelah utara. Minimnya karena ketersediaan tempat sampah yang berpotensi dapat menyebabkan wisatawan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, yaitu keindahan pemandangan. Keindahan pada wisata Hutan Payau berasal dari keindahan alamnya dan keindahan yang dibuat manusia seperti walking track di tengah rindangnya pohon dan saung-saung serta spot foto yang dibangun tinggi memungkinkan wisatawan dapat melihat secara keseluruhan hutan mangrove dan segara Anakan dari ketinggian. Yang keempat, perihal kesejukan atau kesegaran udaranya. Karena Hutan Payau dipenuhi dengan tanaman mangrove yang asri, maka kualitas dan kesegaran udaranya dihasilkan juga baik dan sejuk. Selanjutnya, perihal keramah tamahan. Sikap ramah yang dimiliki masyarakat merupakan karakter asli masyarakat setempat. Tingkat keramah tamahan pengelola dan masyarakat setempat dapat dilihat saat pemberian informasi lisan seputar Hutan Payau dan adanya inisiatif menyapa para pengunjung. Dan yang terakhir, perihal kenangan yang ditimbulkan. Kenangan yang ditimbulkan masih kurang optimal karena tingkat kreativitas masyarakat dan pengelola yang rendah dalam menyajikan kebudayaan lokal, makanan khas, dan cindera mata menyebabkan wisatawan kurang berkesan saat mengunjung objek wisata. Namun, lokasi tersebut memiliki kenangan batin yang memuaskan dengan disuguhkannya keindahan alam yang tidak terlupakan oleh wisatawan. Kenangan indah dan menyenangkan akan memberikan kepuasan batin yang dapat mewujudkan getaran jiwa dan keselarasan pikiran bagi wisatawan. Permasalahan wisata Hutan Payau Kabupaten Cilacap. Yang pertama, adanya permasalahan mengenai sampah yang masih berserakan di area wisata. Yang kedua, fasilitas dan sarana prasarana yang sudah tua dan rusak sehingga perlu perbaikan. Yang ketiga, pemeliharaan dari pengelola wisata Hutan Payau yang kurang optimal dari sisi peremajaan mangrove ataupun perbaikan sarana dan prasarana wisata. Dan yang terakhir, papan informasi terkait nama jenis vegetasi mangrove yang sudah hilang dan rusak.